puji beserta syukur Kezatillahi Robbi bahwasanya dalam kesempatan ini bertepatan dengan hari Senin 25 Oktober tahun 2021 dalam agenda pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB untuk musyawarah guru mata pelajaran yang terangkum dalam 5 mata pelajaran tingkat madrasah aliyah di Kabupaten Tasikmalaya ini, yaitu mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan ekonomi. Salawat beserta salam yang senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan alam semesta Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, karib kerabatnya, hingga kepada umatnya yang senantiasa mutaba'ah kepadanya, tunduk, taat dan patuh menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa tercatat sebagai umatnya. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita Ibu Ketua MGMP yang mewakili 5 mata pelajaran dalam kesempatan ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dengan suasana yang luar biasa dalam silaturahim yang luar biasa. Kesempatan yang sangat berharga ini akan menjadi momen dan catatan sejarah untuk kita semua, bahwa pembukaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kesempatan ini untuk seluruh rekan-rekan 5 mata pelajaran yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran, baik yang berada di ruangan ini ataupun yang dalam kesempatan ini hadir melalui Zoom, media sosial yang turut mengembangkan, turut membersamai acara pembukaan ini. Semoga senantiasa dirahmati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, mari kita awali bersama kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Akan kami laksanakan pada hari ini, yang akan dibuka langsung
oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. 2. Alhamdulillah Bapak, bantuan tersebut sudah kami terima. Semoga kami semua bisa mempertanggungjawabkannya atas kegiatan-kegiatan yang telah kami susun berdasarkan program yang ada dalam proposal tersebut. Meskipun secara realisasinya kami harus bahu-membahu mewujudkannya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya atas dana yang diberikan. Tetapi mudah-mudahan kegiatan tersebut terus berkembang sesuai dengan tujuan dana itu dicairkan, yaitu untuk peningkatan mutu pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. 3. Pelaksanaan PKB ini dilaksanakan pada masing-masing sekolah yang ditunjuk sesuai kesepakatan melalui kegiatan in on in. 4. Pelaksanaan PKB yang dilaksanakan di MAN 1 Tasikmalaya ini ada 5 MGMP, yaitu MGMP Mapel Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Kimia. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tempat pelaksanaan masing-masing mata pelajaran, yaitu mata pelajaran fisika dan matematik, akan dilaksanakan di sini di GOR Serbaguna MAN 1 Tasikmalaya. Mata Bahasa Indonesia akan dilaksanakan di lantai 3 di atas gedung putih. Mata Ekonomi di Labkom dan mata Kimia di Lab Kimia. Barangkali nanti Bapak Kepala Kemenag bisa berkunjung dan memonitoring pada proses pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas kegiatan yang akan kami laksanakan. Semoga Bapak Kepala Kementerian Agama sudi kiranya nanti membuka acara ini. Dari kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan ke kamar terjebak macet. Di pinggir jalan banyak sih kamu. Ayo kalian wujudkan target, semoga tahun depan dana bisa nego. Satu lagi ya buah semangka, buah durian dibeli kawan di waktu pandemi. Laporan Ketua MGMP cukup sekian, semoga mendapat berkah di hati. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah laporan dari Ketua MGMP telah kita simak bersama. Selanjutnya, ucapan selamat datang dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya sebagai tuan rumah dalam kesempatan ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Atam Rustam MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang kami hormati, terima kasih yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta PKB, bukan partai ya, PKB, pengembangan profesian berkelanjutan. Kami ucapkan selamat datang di MAN 1 Tasikmalaya.
Semoga membawa berkah untuk kami di Mansayu Tasikmalaya ini. Kemarin Pak Kemenag ada pemberitahuan bahwa sebanyak 5 mata pelajaran MGP tempatnya di Mansayu Tasikmalaya, dan pembukaannya akan melalui Zoom. Maka kami tenang-tenang saja, tidak mempersiapkan. Setelah ada telepon dari Pak Kasih, harus ada tatap muka dalam pembukaan, tempatnya di Mansayu Tasikmalaya. Pas ingat, oh iya, kalau di kantor mungkin tidak akan keluar dana untuk Pak Kemenag dan Pak Kasih. Terima kasih Pak Kemenag. Mohon maaf atas segala kekurangan, penerimaannya jauh dari kesempurnaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, langkah-langkah Bapak dan Ibu dari masing-masing rumah yakin akan diberi pahala oleh Allah. Setiap satu langkah ditingkatkan 1 derajat dan dihapus 1 kesalahan, karena niatnya akan mendalami tentang keilmuan sebagai dasar kekuatan untuk diamalkan dan diajarkan kembali kepada para siswa. Khusus untuk Bapak dan Ibu guru, camkan dalam hati masing-masing, ini adalah merupakan keutamaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Tidak semua manusia mampu mengajar, mendidik, tapi Bapak dan Ibu dikudrohkan oleh Allah untuk bisa mampu mengajar dan mendidik. Ini jaminannya Bapak dan Ibu, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pun akan terasa. Pelajaran apapun yang paling penting, ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kata-kata, kalimat-kalimat Bapak dan Ibu yang disampaikan di kelas masing-masing itu jadi dasar untuk Bapak dan Ibu masuk surga ya Allah. Kemudian yang kedua, yakini bahwa keilmuan yang ada di diri kita semata-mata itu pemberian dari Allah. Sebelum mengajar di kelas, selalu membacakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hal tersebut jangan lupa setiap kita akan menyampaikan materi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukannya dikurangi oleh Allah keilmuannya, tapi akan ditambah. Kita sulit, terkadang saya pribadi waktu dulu mengajar sulit memberikan metode bagaimana caranya supaya para siswa mengerti. Insya Allah Allah akan memberikan jalan dengan niat keikhlasan, bukan mentang seberilmu, bukan. Yang utamanya mendidik, terutama di kelas 10 sekarang ini mantan negatifnya daring. Kalau di Madrasah Tasikmalaya ini sangat sulit diarahkan. Mungkin di madrasah lain juga tempat beda lah. Kelas 10 berada hese, kelas 10 aja. Bapak dan Ibu, yang terakhir, tetap kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan kepada para siswa menjadi amal untuk kita dan jadi amal saleh. Nanti di akhirat ada pahala-pahala yang lebih besar daripada gaji honor yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Insya Allah dengan niatnya ikhlas, tanda keikhlasan mengajar, lamun rada telat gaji tarak demo, itu tanda keikhlasan. Alhamdulillah Pak di Tasikmalaya dengan ayah saudara orang juga kena, terutama anu di swasta.
Aing di negeri mah tempat beda. Kemudian yang selanjutnya kami berharap juga dengan pembekalan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada tenaga yang satu untuk menjunjung tinggi madrasah. Madrasah lebih hebat, madrasah mendunia. Insya Allah kegigihan para bapak dan ibu dalam mengajar kepada para siswa akan menjadi tolak ukur untuk keberhasilan para siswa. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Yang hormat Pak Mukarram, Pak Kiai Haji, Pak Ustaz selaku Kepala Madrasah satu Tasikmalaya, atau mungkin sekarang ini bisa ditambah Man satu Sukamana. Yaitu dua kali pertemuan dengan Pak Wamen yang terakhir kemarin, ya kebetulan berkunjung ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukamana Kabupaten Tasikmalaya. Beliau sudah mensahkan bahwa sekarang itu ada perubahan kembali, insya Allah nama-nama madrasah ketika yang dulunya itu menjadi ujung tombak itu nama Sukamananya, nama Cipasungnya. Jadi saya berharap nanti lebih dikembangkan bahwa Man satu Sukamana Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih kepada Pak Kiai atas tempat, waktu, dan lain sebagainya. Sengaja kenapa kami ingin di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, supaya para bapak ibu yang dari luar Man 1 bisa lihat seperti ini gedung Madrasah Man 1 Sukamana Tasikmalaya. Yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Panitia yang saya tidak sebut namanya karena lupa, para peserta baik yang hadir secara langsung juga lewat Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kegiatan yang dilaksanakan atau dengan bahasa pengembangan keprofesian berkelanjutan. Betul kata Pak Haji Adam, itu bukan partai PKB, sama kan di 5 mata pelajaran, dan di masing-masing mungkin baik dari pengawas, KKG, KKM yang sama-sama mungkin hari ini melaksanakan lewat virtual atau Zoom meeting tersebut. Mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam kelancaran juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini adalah pertanggungjawaban, Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia dan saya tadi oleh pembawa acara
untuk menyampaikan arahan sambutan juga materi. Tapi tadi oleh ketua panitia Pak tamlah meeting 5 menit aja. Anu lamun Bapak mau monitoring masuk kurang gitu. Sementara memang ketika kami diberi bahan Pak Haji Atta, baru saya buka, ini bahan dari Bung Haji Neng kalau tidak salah. Saya hitung sampai 32 lembar. Cik lamun 3 bulan lembar di 5 menit itu seperti apa? Mohon maaf Pak Badri, karena saya sengaja membawa Pak Badri untuk nanti ketika saya memberikan materi itu banyak kok menyambungkan terhadap orang-orang yang lewat Zoom. Tapi kayaknya Bapak tidak semua yang saya sampaikan oleh Bapak. Yang penting mah yang 30 lembar, 32 lembar nanti diberikan saja. Itulah. Tapi lebih kepada fokus nanti pengisi materi adalah Pak Kasih pendidikan madrasah pada kantor pendidikan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya rasakan selaku kepala kantor, kita harus patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukur, Pak? Pertama, memang yang disebut dengan bantuan ya, kali ini tingkat nasional itu tidak kurang dari hampir 3, sekian triliun. Dan di Jawa Barat yang paling besar bantuan dalam kegiatan PKB ini adalah di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 74 ya, 74 dengan jumlah uang mencapai 1,8 miliar. Ini yang harus bertanggungjawabkan. Tadi ketua panitia bicara mempertanggungjawabkan dari angka uang di masing-masing mata pelajaran, pengawas, KKG, KKM. Kalau hari ini dengan waktu sampai kapan berhasil dan sukses, ini adalah kelanjutan untuk yang akan datang. Jadi kalau misalnya kegiatan hari ini ternyata jelek dalam bentuk penghasilannya, otomatis tahun depan kemungkinan besar ya kabupaten nasi apakah diberi atau tidak. Jadi bahasa kasar mah Bapak Ibu mempertanggungjawabkan dalam keuangan yang harus betul-betul dalam bentuk juknisnya ulah terpukuh-pukuh mereka kepala kemenang hari juknis saja mah ulah dibeli. Betul kata Pak Kiai tadi. Kalau saya tadi melaksanakan pembukaan Zoom di kantor, itu sebetulnya tidak mudah sertifikasi. Tidak. Pertama tidak melangkah kaki, yang kedua rek nikmat rumah lamun ada Zoom dilaksanakan di kantor sorangan. Bisa pakai senal, bisa pakai sarung tahan. Ya. Bisa balik kopi, dapat hati kali. Kalau mau aja di burung kendel akan itulah. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan teliti, cermati, laksanakan yang baik ketika sampai akhir kegiatan ini bisa dilaksanakan supaya mapel, pengawas, KKG yang belum terbagi atau belum kebagian dari anggaran seperti ini tahun depan bisa, atau misalkan bisa saja ketika baik Bapak Ibu diberi lagi, tapi kayaknya tidak mungkin. Oleh karena itu saya atas nama kepala kantor pertama-tama berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya baik, serius dalam kegiatan pengembangan keprofesian melalui peningkatan yang efektif, kognitif dan psikomotor bagi tenaga pendidik khususnya di 5 makro. Ini adalah pertama kali Pak kegiatan ini dilaksanakan atas bantuan pinjaman. Yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu adalah bantuan pinjaman, tapi sebelum balik
lalu maka mikir karena bola. Kalau Bapak Ibu dalam melaksanakan dalam bentuk pengeluaran itu benar. Contoh Pak, saya selalu bilang kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Jawa Barat, tidak semua kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Jawa Barat diberi bantuan SBSR untuk gedung PLN, tidak. Itu sama Pak, gedung PLN itu bantuan. Bantuannya dari SBSR. Kalau ini bantuannya dari Blok Grand World Bank. Ini bank dunia. Karena kan mulai lagi Pak, Bank Dunia memberikan bantuan ke Indonesia. Untuk apa? Untuk memajukan peningkatan mutu pendidikan. Bukan dianggap berarti pendidikan Indonesia tidak baik, itu baik. Ini untuk lebih peningkatan yang lebih baik. Salah satu prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui peningkatan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan di madrasah yang tadi disebutkan oleh Ketua Panitia dengan pola in-on. Hanya tadi Pak Kiai in-on kenapa sih? In-le dalam, on luar dalam. Dan sedikit, tidak lebih dari 5 menit Pak Kasih. Pak Kasih tadi gitu, kalau Bapak 5, saya 10 kata dia. Nah, jadi itu Pak Kasih. Sedikit saya akan menyampaikan karena memang kalau misalkan kita ulas acar mah, oh berarti kebakaran tidak menyampaikan materinya. Cuman hanya gambaran saja, dan nanti ketika yang 32 lembar ada di Pak Fajri, bisa nanti apakah sistemnya seperti apa. Yang terpenting bahwa kepala kantor menyampaikan materi terkait toleransi dalam keberagaman. Kenapa? Apa yang menjadi targetnya? Artinya ketika berbicara toleransi dalam keberagaman, pertama adalah penduduk Indonesia sangat beragam. Itulah yang menjadi dasar. Kenapa adanya toleransi dalam keberagaman? Keberagaman artinya penduduk Indonesia sangat beragam dari suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, dan lainnya. Jadi NKRI, Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan terwujud akibat sikap dan perilaku toleran warga negaranya. Jika tidak ada sikap toleransi, maka Indonesia akan terancam. Tahukah kamu apa itu toleransi? Satu, dalam bentuk toleransi dalam keberagaman, kita harus mempunyai target. Karena berbicara keberagaman, target kompetensinya adalah kompetensi guru. Pertama adalah kompetensi yang tadi saya sebut ya, pada logis. Pertama, guru madrasah mempersiapkan yang mampu membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik yang beragam dan heterogen, artinya beragam-ragam, berbeda-beda. Yang kedua, mempersiapkan guru madrasah yang mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan potensi peserta didik secara adil dan profesional. Hari bahasa adil dan profesional teh, adil mah bahasa adil ya, secara pribadi saja. Jadi kalau kita sebagai guru harus memberikan yang seadil-adil terhadap siswa. Kalau kita sebagai kepala harus memberikan seadil-adil terhadap guru. Maka kalau kepala sekolah bagus, pasti dia obrol ke bakal hadir. Ya tahu ya. Tadi kan kata Pak Kiai, pernah ketika dulu ngeluh candi bayang, gitu. Karena Pak Haji Atta selalu memberikan memperhatikan guru-guru yang ada di masa selama. Yang ketiga adalah
mempersiapkan guru madrasah yang mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran yang objektif dan komprehensif. Kita sebagai guru, Pak, harus selalu berpikir di akhir itu evaluasi. Ketika berbicara evaluasi, tahu si anak ini itu seperti apa. Lama-lama kalau mau meresepkan kamu ridenya, kamu perbaiki ujung buku. Nah, ini evaluasi kita tentang buku, bagaimana ketika pembelajaran buku yang didapat oleh guru diberikan terhadap siswa. Evaluasi itu susah. Dalam bentuk pengujian siswanya susah. Makanya itu salah satu syarat dalam pembelajaran itu, evaluasi terus diterapkan. Harus selalu dilaksanakan. Baik dalam waktu jenjang per 1 minggu, per 1 bulan, per 1 semester, silakan. Yang keempat adalah menjadikan guru madrasah sebagai living model sikap toleransi. Apa menjadi living model tersebut? Di sini adalah pendidikan nilai-nilai hidup atau dengan sebutan living values education menjadi salah satu strategi dalam mensiasati pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agar tidak berkembang pada egosentrisme individu maupun kelompok tertentu. B. Kompetensi profesional. Karena di sini juga kan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Artinya mempersiapkan kompetensi profesional, mempersiapkan guru madrasah yang mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif yang dapat mengakomodir keberagaman siswa. Nah, yang disebut dengan profesi, kemampuan Bapak Ibu selaku pengajar harus profesional mengajar terhadap cuma rajin profesional, gede emosional. Kurang tanggap ke profesional, kan gede emosional juga kalau balik sarekan. Atau profesional, walaupun anak belum tentu, tapi di tingkatan madrasah aliyah anak lebih tahu sikap dan seperti apa dulu ketika memberikan pelajaran terhadap anak ini. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah setelah ini yang terakhir lah, nama kita strategi karena tujuan. Jadi setelah mengikuti sesi ini, peserta harus mampu pertama memahami konsep dasar toleransi dalam keberagaman. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi di madrasah. Artinya dalam pelajaran setiap materi pembelajaran, baik di luar maupun di dalam kelas, guru di madrasah merupakan agen strategi. Artinya strategi dalam keberagaman itu bukan sebatas pendidikan kewajiban, melainkan ketika kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan, untuk berikutnya saya berharap kepada pasda jenjang madrasah ibtidaiyah, pasda jenjang madrasah sanawiyah, pasda jenjang madrasah aliyah, baik fasilitator yang dari perguruan tinggi, ketika kita membutuhkan, saya harapkan ini untuk selalu dimonitor. Itu yang saya harapkan, dimonitor kaitan dengan tugas-tugas untuk yang kemudian ini untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, kalau saya nanti akan melihat laporan hasil dari kegiatan seperti ini. Sukses kegiatan seperti yang dilaksanakan hari ini akan sukses di tahun yang akan datang. Tidak sukses kegiatan yang dilaksanakan hari ini, kemungkinan tahun akan datang tidak ada yang seperti. Makanya saya sangat berterima kasih dengan pertanggungjawaban jumlah 74 terbanyak di Jawa Barat ini menjadi suatu saat akan menjadi
hal-hal yang baik ke depan. Kalau tahun depan lebih dari 74 berarti lebih baik. Kalau tahun depan ternyata menjadi lebih baik berarti tidak. Dan terakhir, selamat melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan baik di 5 mata pelajaran. Mudah-mudahan lancar, aman, sesuai dengan hal-hal yang diharapkan. Dengan ucapan basmalah bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Pengembangan keprofesian berkelanjutan di 5 mapel Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada hari ini saya akan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghantarkan manusia, menggiring manusia, membawa manusia, memindahkan manusia dari alam gelap gulita ke alam cahaya terang benderang, dan itu misinya dilaksanakan melalui pendidikan. Jadi Rasul itu adalah sebagai pendidik, dan pendidik yang sukses. Kenapa pendidik yang sukses? Karena sudah terasa sampai saat ini hasil gerakan pendidikan Rasulullah, kader-kader beliau, murid-murid beliau menjadi murid-murid yang handal. Itu yang menjadi gubernur dulu, yang menjadi panglima, yang menjadi menteri, yang menjadi staf kementerian, jadi staf presiden dahulu, itu adalah hasil didikan beliau. Kurikulumnya mudah, waktunya singkat, hasilnya dahsyat di zaman Rasulullah dulu. Melalui apa? Kecerdasan beliau. Tentu kita tidak bisa menggunakan metode beliau untuk saat ini karena beda kebutuhan zamannya. Tapi minimal kita meneladani kecerdasan beliau dalam mendidik. Apa yang menjadi pokok faktor pendorong utama kesuksesan beliau sebagai pendidik dahulu, yaitu mutu, kualitas Rasulullah yang di atas rata-rata. Beliau itu sebagai pendidik yang betul-betul bermutu, karena memang utusan Allah. Di mana letak kualitasnya? Bukan hanya keilmuan, tapi keteladanan yang beliau tampilkan, sehingga betul-betul apa yang beliau sampaikan berpengaruh, berbekas, dan menjadi satu wujud SDM yang berkualitas di hadapan masyarakat. Rasul itu satunya kata dan perbuatan, sehingga Rasulullah di hadapan para murid, para sahabat sebagai murid-muridnya, beliau itu sudah lantang mengatakan, ana awal wajibin alama amartukum bi. Jangan khawatir para sahabat, murid-muridku, apa yang aku ucapkan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku ajak kepada kalian, sebelum kalian, aku sendiri akan melakukannya. Dan ini butuh seorang guru, seorang pendidik yang harus dimiliki oleh kita. Antara yang kita ucapkan dengan perbuatan itu harus betul-betul terrealisasi nyata dalam kehidupan dan di mata para murid-murid, sehingga di situ akan punya pengaruh. Karena kan guru itu jadi contoh, guru kencing berdiri, murid kencing berisi. Dan ini yang diteladankan oleh Rasulullah, dan yang paling hebat menghasilkan kualitas yang betul-betul handal unggul apa? Dalam menyampaikan ajaran Rasul itu disampaikan dengan tulus ikhlas, seperti yang tadi oleh Pak Haji Atam disampaikan kepada para ibu, bahwa kiri itu harus tulus, harus ikhlas dalam mengajar anak, menyampaikan materi. Kenapa? Karena Rasul itu dulu seperti itu. Rasul itu Pak tidak disangsikan ketulusannya, keikhlasannya, karena beliau tidak menerima gaji sebagai pendidik itu. Dengan keikhlasan itu sampai berpengaruh ilmunya itu ke murid-murid. Karena tidak ada pamrih, Rasul tidak ada yang memberikan gaji secara materi. Tulus mendidik umat. Kenapa? Karena membawa misi dari Allah. Kita jangan berpikir bahwa misi pendidikan itu yang dari Allah itu hanya kepada Rasulullah, kepada kita juga. Kepada Rasulullah itu dulu Rasul sudah tidak ada secara fisik, turun
misi risalahnya itu kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai terus turun-temurun dan sampai kepada kita dengan peran masing-masing. Kita pun memegang peran sebagai pemegang risalah dari Rasulullah. Pendidik umat sama apa kita tugasnya dengan Rasulullah. Kalau Rasul sukses melalui keikhlasan, kita pun kalau mau meneladani harus dengan ikhlas. Jangan berpikir jumlah untuk masalah rezeki, jangan berpikir masalah penghasilan yang bisa dihitung jari untuk masalah materi. Tadi sudah disampaikan Pak Jata, kan itu nanti pertama, geus aya ulah canggulna Allah geus ngukur karena rezeki urang mah. Tong dipikiran deui, laksanakeun we tugas. Kenapa yang memberi cukup itu bukan jumlah uang, yang memberikan cukup hidup kita itu Allah, betul tidak? Uang kan tidak bisa memberi cukup, Pak. Allah yang memberi cukup itu. Buktinya apa? Tuh para pejabat yang uangnya sudah miliaran, para pejabat yang sudah banyak depositonya masih korupsi. Kenapa? Tidak merasa cukup. Karena uang tidak bisa memberi cukup. Yang memberi cukup itu adalah Allah kepada hati kita. Oleh sebab itu untuk urusan rezeki itu jangan menjadi hal-hal yang membuat kita pusing. Tenang we. Naon sabab harus tenang. Sebab Allah geus ngajamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di bumi ini sudah dijamin rezekinya, Pak. Geus saya nama tong lieur-lieur pikiran isu kumaha, isu tugas ulah, tenang. Jangan, selama kita bernapas, selama kita masih bisa menghirup udara, selama itu rezeki sudah disediakan oleh Allah. Jangan takut tidak ada yang masuk ke perut kita di hari esok. Anggrek kebuka duit meliur, cenah Pak. Yang bisa meliur memang urang, bijir pisorangan orang meliur. Batur beli mobil, yang nurutan, kayak buka duit 20 juta, nggak liur. Mobil 200 juta, tuh jadi kalisi, maju, atau kudu nyicil tiap bulan. Kan kali lihat sorangan. Dalam waktu mayong urang gitu, menkurang sebijir. Ayah kecicilan, dulu berbensin, itu mobil keluar cici, di garasi. Kali lihat. Jika di lembur, jelema miskin, yang nurutan bukan beli kulkas, bukan beli kulkas. Beli kulkas dan bungar mah geus pupu duitna aya geus sina merenang, aya daging, aya pina, aya lauk, aya melon, aya jeruk. Nu miskin beli kulkas bingung geus sieuna naon da sebenarnya. Ceherak deui, gimana ceherak, luhur ceherak. Ieu teh kulkas umur. Jadi pusingnya dibikin oleh kita, padahal tidak menginginkan kita seperti itu. Nah sudah, yang memberi cukup ibu bukan suami, yang mencukupi ibu itu adalah Allah. Karena ibu ulah lebay, baca roget lah. Pak tanpa papa ini hampa musyrik teh. Bukan suami yang mencukupi mah, suami mah hanya perantara saja. Rizki melalui suami, Allah yang memberi cukupi. Nah, sudah tenang, Allah yang memberi rizki. Buktinya apa? Tuh janda-janda ini melalui itu. Malah terbuka lagi membergar. Kenapa? Karena bukan suami yang menghidupi, adalah Allah. Jadi itu dalil supaya kita tenang dengan urusan rizki. Makanya menjadi guru jangan lagi berpikir jumlah berapa yang akan saya dapat, sampai kalau begitu pikiran jumlahnya. Sudah laksanakan tugas tulus, Allah sudah mengalirkan bagian buat kita, sudah ada bagiannya Pak. Yang penting kan kata Pak Kiai juga berkahnya, berkah itu ziyadatul khair. Laksanakan saja kebaikan-kebaikan, nanti akan mengalir ketenangan, keberkahan. Karena berkah itu kan membuat tenang, ciri berkah itu. Kita punya rumah lantai 3, mobil Toyota Honda, motor Kawasaki Ninja, punya TV merek Toshiba, punya HP 300 GB, makan di rumah Ampera, tidur di kasur busa, di masa segala ayat, tapi hati tetap kasiksa sebab salah kita goda ku anak SMA. Kan tenang. Itu aja ya. Jadi yuk kita teladani mumpung pelaksanaan program ini bertepatan dengan
bulan kelahiran Rasulullah, jadikan beliau inspirasi buat kita dalam mendidik umat yang sukses. Saya insya Allah singkat saja, tidak akan lama-lama karena tadi Pak Kepala sudah menyampaikan banyak hal yang ingin saya sampaikan, jadi sudah beres. Saat ini untuk materi apapun yang saya sampaikan pasti Bapak Ibu semuanya sudah memegang dan tinggal dibaca tentang kaitan dengan masalah kebijakan PKB. Saya hanya ingin sekilas saja, sepintas saja. Yang penting kita harus tahu, kita harus satu paham bahwa saat ini kita harus lebih menguatkan lagi komitmen untuk meningkatkan atau memperjuangkan kualitas pendidikan melalui program PKB ini. Dan kita semuanya dituntut di era industri 4.0, kemajuan era teknologi dan informasi, tidak dituntut untuk merubah mindset, merubah gaya. Pak, jangan berpikir mengajari murid, siswa sekarang ini seperti kita jadi siswa dulu, berbeda. Sekarang itu kan banyak lompatan-lompatan, banyak perubahan-perubahan yang maju untuk masalah pendidikan. Kalau kita tidak mengikuti tuntutan zaman ini, kita tertinggal mendidik anak. Kalau dahulu anak kita tidak ada pembanding, yang dilihat, yang didengar itu hanya kita, hanya guru saja dulu itu ya, betul tidak? Murid itu hanya kita saja. Makanya betul-betul berwibawa guru itu, tidak ada pembanding buat murid, buat siswa. Makanya dulu wibawa guru di hadapan murid, Pak, jangankan ada gurunya, fisiknya, tongkoroni ngejubluk guruna, muni kelas, guruna erek kacai, erek ini, erek naon, kuna we kopeh ka meja, keluar we, murid ningali kopeh teh ningali guruna, teu daek ini kamana-mana, teu daek tingkat, teu daek keureuy. Sok ningali kopeh lagi harus ningali guruna go didinya. Guruna mah di ngarokok di luar jauh-jauh. Guru itu betul-betul berwibawa seorang guru di hadapan murid. Karena murid tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain kecuali dari guru. Tapi saat ini Pak harus taat. Daripada menerima informasi, materi, ajaran dari guru di sekolah, anak didik kita sekarang lebih banyak membuka ajaran dari HP, dari Android. Itu banyak penyeimbang, banyak pengaruh yang mengimbangi atau yang bisa melibas ajaran-ajaran Bapak Ibu di sekolah. Kalau kita tidak mengikuti ini perkembangan kemajuan ini, sehingga untuk kemajuan madrasah kita semua harus mengambil peran. Makanya melalui penguatan di PKB ini, pengawas harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap madrasah, terhadap para guru, pembinaan kepada para gurunya, sehingga di situ perannya buat pengawas diperkuat dalam program PKB ini, supaya peran pengawasnya juga lebih hebat dan lebih bisa menghasilkan kualitas-kualitas para guru. Peran kepala madrasah juga di sini didukung, diperkuat juga. Dan ini peran-peran ini harus memang berfungsi maksimal melalui penguatan program PKB ini. Anggaran tidak sedikit, anggaran itu besar secara nasional, dan itu sudah kita terima haknya. Tapi kita jangan hanya bisa menerima hak, tapi kewajiban juga harus dipikirkan dan ditunaikan. Kewajiban kita adalah pertama, bisa membuat atau menghasilkan output yang maksimal, yaitu kualitas pendidikan buat madrasah. Yang kedua, pertanggungjawaban secara anggaran. Itu sebetulnya kewajiban kita, hak kita sudah diterima. Nah, sekarang bagaimana kita membuat atau menghasilkan output yang mumpuni, yang signifikan dari bantuan PKB ini. Kemudian saya berpikir, saat ini di Indonesia, mengapa pemerintah begitu fokus gigih untuk meningkatkan kualitas para guru melalui salah satunya program PKB. Padahal sudah banyak dari dulu juga Pak.
program pemerintah yang digulirkan untuk memperkuat pendidikan itu. Anggaran sudah 20%, 20% dari APBN itu kan 444 triliun itu anggaran pendidikan itu. Sudah ada sertifikasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas guru. Sudah diperketat bagi para guru yang masuk atau bagi yang berminat untuk menjadi guru. Diperketat kompetensi yang 4 harus dimiliki. Mengapa? Untuk meningkatkan kualitas. Tapi masih belum maksimal juga sehingga ini digulirkan di program penguatan PKB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan ini harus ada output yang maksimal. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau kita lihat perkembangan dunia, kita ini masih tertinggal oleh Vietnam, Pak. Vietnam sama anggarannya itu 20% anggaran pendidikannya. Tapi terlihat lebih maju dari kita. Apa yang menjadi masalah? Saya pasti permasalahan adalah di guru, kualitas atau mutu guru kita yang belum rata. Bukan tidak ada kualitas, tapi belum rata dan belum berkesinambungan. Sehingga PKB ini adalah akan menjadikan kualitas atau mutu guru yang berkelanjutan dan merata di Indonesia. Ini yang diharapkan dari program penguatan PKB ini. Kalau permasalahan guru sudah terselesaikan, saya yakin kalau permasalahan guru sudah terselesaikan, 50% masalah pendidikan sudah beres. Bahkan kan dari 8 standar nasional pendidikan itu kan ada 8 ya, salah satunya guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau sudah punya guru yang profesional dan melakukan kerja dengan panggilan hati nurani dengan tulus, saya yakin yang 7 standar itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Kuncinya adalah di guru. Guru harus menjadi penggerak. Bukan hanya menurut Al-Quran saja, diperkuat juga. Seorang filosof di Amerika, Alan Sloan, itu mengatakan pendidikan itu kan pergerakan dari gelap menuju cahaya, dan penggerak yang paling pokok adalah guru. Karena guru yang bersentuhan langsung dengan murid. Bagaimana kita bisa menghasilkan murid yang unggul, murid yang handal, siswa yang berkualitas, kalau guru-gurunya tidak berkualitas, guru-gurunya tidak unggul. Di situ, di sini dikuatkan melalui program ini adalah supaya guru betul-betul bisa menyentuh para siswanya dengan jaminan siswa mendapatkan kualitas ilmu pengetahuan, keterampilan, kepribadian yang betul-betul bisa diandalkan ke depan. Dan ini sebetulnya program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini memang diamanatkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah mengamanatkan. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan tentang masalah ini. Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga memberikan satu jaminan untuk memfasilitasi guru dapat mengembangkan keprofesiannya. Ini adalah amanat undang-undang melaksanakan ini, sehingga tidak asal-asalan pemerintah semuanya berdasar apapun yang digelontorkan, yang diprogramkan, yang diluncurkan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, khususnya untuk madrasah di lingkungan kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan program PKB ini jarak antara pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dimiliki oleh para guru saat ini itu bisa diperkecil jaraknya antara ilmu, keterampilan, kepribadian, dan tuntutan ke masa depannya. Sebab tuntutan ke depan itu betul-betul lebih menantang untuk kita kreatif, inovatif, berpikir lagi. Dan ini perlu para guru terus diperkuat keilmuan dan wawasannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya satu komitmen lah untuk memperjuangkan pendidikan
tujuan umum adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang khusus ini harus kita tahu supaya kita semua dalam merealisasikannya punya target-target. Apa tujuan dari PKB ini secara khusus? Pertama, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Jadi kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus dicapai oleh para guru melalui PKB ini. Jangan sampai gagal, supaya nanti ke depan tinggal penguatan-penguatan untuk yang berikutnya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan yang berkaitan dengan profesinya. Tetap bahwa penguatan ini adalah untuk menunjang tantangan-tantangan atau tuntutan-tuntutan di masa yang akan datang. Yang ketiga, memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga profesional. Jadi ini guru jangan sampai tergoyahkan komitmennya. Yang tadi kembali lagi, jangan terganggu komitmen kita, tekad kita oleh urusan hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang lain, karena itu adalah hanya dampak, hanya efek saja, hanya reward saja. Tapi yang pokok amalia kita, amal soleh kita yang akan bernilai buat kita di dunia akhirat adalah tekad untuk mendidik umat, menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Yang keempat, mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. Jadi dengan program PKB ini, citra guru itu harus lebih bermartabat, lebih baik, dan harus lebih menjadi kebanggaan buat kita sebagai pemegang profesi sebagai guru. Harus bangga, tidak ada yang lebih mulia profesi selain guru untuk keyakinan kita. Karena tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada bupati tanpa guru. Saya sampai saat ini kalau pulang ke kampung, guru saya dulu, guru agama yang ngajar di masjid dan guru SD yang sekarang masih di SD ngajar, saya selalu cium tangan karena tanpa beliau tidak mungkin saya akan seperti ini. Ini profesi mulia Ibu Bapak. Dan itu kemuliaan akan terbawa sampai ke akhirat manakala kita menunaikannya secara tulus, profesional, dan tanpa ada motif-motif yang mengganggu atau menodai niat kita. Kemudian dengan PKB ini, dengan program PKB harus ada manfaat yang betul-betul dirasakan. Pertama oleh siswa. Siswa harus melalui PKB mendapat jaminan bahwa siswa akan meraih, mendapatkan, menyerap ilmu yang lebih, keterampilan, kepribadian, segalanya akan lebih meningkat untuk para siswa. Dan bagi guru pun melalui PKB harus ada jaminan bagi guru mendapatkan keilmuan, keterampilan, wawasan yang bisa ditransformasikan kepada para siswa, sehingga guru pun bisa berinovasi, berkreasi melalui program PKB ini. Jaminan buat para orang tua atau masyarakat juga, ya sudah diberi melalui PKB ini, dijamin orang tua bahwa anak-anaknya, prasiswanya akan meningkat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas anaknya, akan ada peningkatan dari sisi mutu para muridnya. Itu jaminan-jaminan dari program PKB yang harus terasa nanti setelah kita laksanakan. Harus ada dampak atau efek-efek yang signifikan, manfaat-manfaat yang dirasakan oleh semua pihak. Kemudian komponen dari PKB adalah pelaksanaan pengembangan diri, pelaksanaan publikasi ilmiah,
pelaksanaan karya inovatif, dan itu komponen itu harus terlaksana oleh semua, baik pengawas, kepala madrasah, guru-guru yang tergabung di MGMP, di KKG, semuanya harus punya target-target untuk memenuhi komponen-komponen ini atau bisa terlaksana komponen-komponen oleh semua pihak. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa prinsip dasar dalam pelaksanaan PKB, pertama, PKB harus fokus pada keberhasilan peserta didik. Jadi nanti dalam evaluasi hasilnya PKB harus fokus pada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta. Harus terlihat. Memang fungsinya di guru. Guru adalah yang langsung bersentuhan dengan peserta didik. Guru juga harus ada tim atau perangkat yang mendorong dan memperkuat itu, para pengawas, para camat. Itu adalah penguat-penguat guru. Guru itu Pak, kurikulum yang hakiki bagi murid itu. Kehadiran guru, penampilan fisik guru, gestur guru, membahasa urama, kecap, ucap, kicap guru adalah bagian dari kurikulum. Akan seperti apa murid bisa melihat gurunya. Jadi, jadikan diri kita sebagai kurikulum buat murid-murid di sekolah, sehingga hasil murid itu bukan hanya hafalan atau keilmuan, tapi lihat kepribadian, itu hasil karakter anak, karakter peserta didik. Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Ini prinsip dasar dari PKB. Peserta dan setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan. Kemudian sekolah atau madrasah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian selanjutnya cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik kaya dengan materi akademik. Prinsip dasar berikutnya, sedapat mungkin dilaksanakan pelaksanaan PKB itu di sekolah atau di sekolah sekitar. Kemudian terakhir, mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat. Itulah gambaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, baik yang tergabung di MGMP, KKG, para pengawas, para camat. Mari kita bersama-sama sukseskan program PKB ini dengan memanfaatkan bantuan atau fasilitas dari pemerintah, sehingga kita selaku pejuang-pejuang di madrasah tidak kalah bersaing dengan lembaga-lembaga lain. Kalau bahasa Pak Kabin itu madrasah hebat bermartabat go internasional, dan untuk mencapai go internasional, mencapai martabat itu tidak bisa hanya menjadi ambisi Pak Kanwil, menjadi obsesi dari Pak Kabin, menjadi hanya slogan dari Pak Kepala Kemenak, menjadi satu moto dari para kasih, tapi harus menjadi gerakan kita bersama untuk meraih madrasah hebat bermartabat. Semua komponen harus mengambil peran masing-masing sehingga kita bisa mensukseskannya. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tidak bersyarat. Mari PKB sukseskan bersama demi kualitas madrasah yang meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyampaikan konsep dasar dan teknis pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semoga kami semua bisa melaksanakan dan menjalankannya dengan penuh rasa ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah. Hadirin yang berbahagia, tetap semangat, sehat selalu. Dalam kesempatan ini akan kita simak bersama pengarahan dari seksi
Statement yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Nuridah dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Disilakan. Kami share di grup Pasca dan grup bantuan MDMP KKG. Untuk selanjutnya kami persilakan setiap pokja melaksanakan kegiatannya masing-masing, baik itu jadwal in atau on. Untuk hari ini dari kami diucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir hari ini dan live di Jumit masing-masing pokja. Sekali lagi semangat Wilujeng melaksanakan program PKB tahun 2021, mudah-mudahan menghasilkan output yang sangat baik untuk awal dari kebangkitan kompetensi guru madrasah yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari kami dari Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Tasikmalaya. Kami ucapkan sekali lagi semangat untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Saya sebagai pembaca dalam kesempatan ini, Jadi Daria, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kegelapan dan kekurangannya, dan menyampaikan selamat berjuang, selamat bekerja, tetap semangat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.